Selamat datang di Gadoga. Kita akan bahas Amazfit Cheetah Round, smartwatch yang menargetkan orang yang suka olahraga lari dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Garmin atau smartwatch high-end lainnya. Setelah lebih dari 2 minggu saya tes, jam ini ternyata bukan hanya cocok untuk para pelari saja, tapi juga cocok untuk para petualang atau yang suka hiking dan trekking, karena ada fitur navigasi dan backtrack yang dapat memandu kita jalan pulang. Dan seperti biasa di channel Gadoga, teman-teman akan menemukan hal-hal yang tidak atau belum dibahas oleh reviewer lainnya. Yang pertama, beda Amazfit Cheetah dan Cheetah Pro apa sih? Bedanya adalah yang Cheetah Pro layarnya lebih besar, bezelnya juga dari titanium alloy, dan juga yang versi Pro punya speaker, jadi support Bluetooth call. Kalau yang versi biasa hanya support call notification-nya aja. Di video ini kita akan bahas yang versi biasa yang harganya lebih terjangkau. Aplikasi pendukung untuk smartwatch ini adalah Zepp. Untuk hubungkan atau pairing antara jam dengan ponsel menggunakan BLE atau Bluetooth Low Energy yang hemat daya. Cara pairing tinggal ikuti petunjuk dan scan QR code di jam. Nanti setelah di pairing, Amazfit Cheetah bisa digunakan tanpa harus terkoneksi atau bawa handphone. Kesan pertama saat pegang Amazfit Cheetah Round adalah jam ini desainnya sporty banget alias kebalikan dari tampilan formal. Karena ini jam olahraga jadi didesain ringan agar nyaman digunakan. Bobotnya 32 gram tanpa tali. Bodi terbuat dari fiber reinforced polymer body. Warnanya abu-abu muda banget alias hampir terlihat seperti putih sekilas. Ada aksen hijau mencolok, ini bukan talinya ya, tapi bagian dari bodinya. Talinya sendiri terasa lembut dan menggunakan pin model biasa yang saya suka. Artinya kalau talinya putus atau rusak gampang cari penggantinya. Selama lebar talinya 22 mm pasti bisa. Berdasarkan website resminya, keliling pergelangan yang disupport adalah 15-22 cm. Tapi kalau dilihat dari jumlah lubangnya, ini bisa support pergelangan terkecil sampai 13 cm kalau saya ukur manual. Diameternya 46 mm dengan jarak lug to lug hampir 55 mm. Jadi masuk dalam kategori besar. Ini tampilan saat saya pakai. Kalau dari pengamatan saya, jam olahraga yang profesional dan semi profesional khususnya yang untuk pelari, kebanyakan ukurannya emang gede-gede sih. Kemungkinan untuk mengakomodasi hardware yang digunakan. Tebalnya 12,7 mm termasuk sensor, namun karena desainnya two-tone atau dua warna, jadinya saat dipakai terlihat tipis banget. Bagus sih menurut saya. Layarnya udah AMOLED dengan kecerahan 1000 nits dan itu terang, jadi masih bisa terlihat di luar ruangan dan juga sudah mendukung auto brightness. Dari segi layar nggak ada masalah lah, tampilan halus, warna mencolok, dan juga hitamnya pekat khas layar AMOLED. Layarnya dari tempered glass dan sudah ada anti-fingerprint coating, jadi tidak terlalu mudah nempel sidik jari. Untuk watch face-nya ada 100 lebih pilihan, dan untuk always on bisa pilih beberapa dari yang tersedia atau bisa juga pilih always on yang sesuai dengan watch face yang digunakan. Kita juga bisa pakai foto sendiri sebagai watch face, pilih yang di bagian custom background. Beberapa watch face yang ada gambar pensilnya adalah tipe modular, jadi kita bisa pilih mau tampilkan data apa. Dan untuk watch face yang ada tulisannya Go itu clickable, jadi kalau kita klik dia akan langsung masuk ke menu olahraga lari. Pilihan durasi layar dari 5-30 detik, bisa juga dibiarkan tetap menyala terus-menerus layar utamanya selama maksimal 20 menit dan kita bisa ulangi lagi. Beberapa watch face bisa dimainkan sebagai mini games seperti ini contohnya. Selain mini games dari watch face, kalau kurang kita juga bisa tambahkan lagi yang memang khusus aplikasi mini games. Banyak yang gratis tapi ada juga yang berbayar dengan harga kisaran 1-2 dolar. Ada beberapa game yang sederhana tapi cukup menyenangkan untuk dimainkan. Kalau kita swipe bawah ada quick settings yang bisa kita pilih dan atur mau tampilkan apa saja. Swipe atas akan masuk ke widget atau shortcut cards. Kita juga bisa putar crown untuk masuk ke quick settings dan juga ke shortcut cards. Dan kalau pakai crown dari quick settings ke widget itu berputar. Bagus sih, praktis. Dan yang saya suka itu kostumisasi di jam ini. Kita bisa atur mau tampilkan quick setting apa aja yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap orang yang bisa berbeda-beda. Dan juga untuk shortcut cards atau widgetnya itu bagus-bagus, nggak asal dibikin lah. Dan kita bisa bebas pilih mau tampilin apa aja, misalnya mau tampilin musik player, cuaca, sleep monitor, atau yang lainnya. Kalau kita swipe kanan akan tampilkan notifikasi. Kalau kita swipe kiri akan masuk ke menu. Kalau kita pencet crown akan masuk ke menu juga. Dan untuk crown putar di kanan ini putarannya halus ya, atau nggak ada klik gitu, nggak ada. Tapi kalau berpindah menu jam akan bergetar sedikit dan getarannya ini bisa dinyalain atau dimatiin juga sih.
Hampir semua fitur Amazfit Cheetah bisa dioperasikan dengan tombol atau nggak perlu sentuh layar. Ini sangat berguna kalau tangan lagi basah karena keringat, atau saat berenang, atau untuk melihat data saat berlari di mana kondisi tangan tuh lagi nggak stabil. Untuk fungsi tombolnya bisa kita atur juga mau aktifkan fitur apa, dan ini nggak terbatas aplikasi bawaan aja. Tapi kita bisa gunakan untuk aktifkan aplikasi yang kita install kemudian dari App Store di Zepp. Sekarang kita bahas apa sih yang menarik dari Amazfit Cheetah Round. Yang pertama adalah smartwatch ini menggunakan 6 sistem navigasi satelit dengan dual band positioning support. Sebagai pembanding, Garmin Forerunner 965 yang harganya 3 kali lipat dari Amazfit Cheetah hanya menggunakan 5 sistem navigasi satelit saja. Selain itu, Amazfit Cheetah menggunakan circularly polarized GPS antenna sehingga bisa menangkap hampir 100% sinyal satelit. Kalau smartwatch dengan harga yang lebih murah umumnya hanya bisa menangkap 50% sinyal satelit. Saya udah coba dan dari pengalaman saya akurasi GPS-nya termasuk bagus. Jam ini nggak terkoneksi ke ponsel, bisa dilihat nih sumbernya Amazfit Cheetah. Saya lewat jalur yang kiri kanannya pohon tinggi dan jalur GPS-nya itu masih sesuai. Ini ada 2 garis karena saya bolak-balik. Saya sudah coba beberapa kali dan saat lewat pohon-pohon sinyal GPS-nya tuh masih kuat. Sebagai gambaran jalur yang saya lewati seperti terlihat di video. Tapi saya belum pernah coba di hutan rimba yang lebih padat lagi kondisi tanamannya ya. Saat saya coba locking GPS di bawah kanopi stasiun pun masih bisa tertangkap sinyal GPS-nya. Sinyal GPS agak kesulitan ketika kita melewati gedung-gedung tinggi dengan jarak antar gedung yang nggak terlalu jauh seperti di video kondisinya. Biarpun demikian, saat saya tes, jalur yang saya lewati masih bisa tertangkap atau terlihat jalurnya. Ada beberapa titik di mana saya melewati jembatan dari beton yang menyebabkan sinyal GPS hilang dan ini adalah hal yang wajar. Contoh lain ini saya melewati jembatan penyeberangan, terlihat di sini ada jalur berputar karena memang tangganya berputar. Walau akurasinya menurun tapi gerakan saya setidaknya masih bisa terekam saat berjalan di bawah jembatan yang ada atapnya. Kalau akurasi di luar ruangan tanpa atap, juga usah diragukan lah, saya sudah coba dan hasilnya baik. Bisa dilihat nih jalur bolak-balik ada jarak dan memang kenyataannya begitu. Di bagian sini saya menepi sebentar dan bisa terekam dengan baik. Singkatnya, Amazfit Cheetah Round menawarkan perekaman data rute latihan yang akurat di kisaran harganya. Dia juga ada fitur backtrack atau navigasi untuk kembali ke titik awal. Rute baliknya bisa pilih mengikuti jalur sebelumnya atau dengan garis lurus. Saya sudah coba fitur ini dan berfungsi dengan baik. Untuk rute yang garis lurus tentu saja akan mengikuti pergerakan kita ya. Saya suka pakai yang straight line karena bisa mencari alternatif jalur kembali lainnya. Jadi selain buat olahraga, Amazfit Cheetah juga bisa berguna buat teman-teman yang suka berpetualang untuk cari rute kembali. Tinggal bawa powerbank saja, jaga-jaga kalau baterai jamnya habis. Kita juga bisa simpan titik-titik lokasi di jam. Tinggal buka salah satu olahraga yang pakai GPS, lalu ke bagian navigasi dan save current location. Sayang titik lokasi ini nggak bisa di rename atau saya nggak tahu caranya. Jadi perlu hafalkan berdasarkan tanggal dan waktu simpannya. Untuk import rute navigasi bisa dengan download file .gpx misalnya dari Strava dan sebagainya. Kalau mau dari Google Maps bisa juga, walau agak tricky tapi mudah kok. Begini caranya. Buka aplikasi navigasi di ponsel, misalnya Google Maps, lalu pilih bagikan. Biasanya saya pilih WhatsApp, bisa dikirim ke WA ke diri sendiri aja kan sekarang bisa tuh. Kita butuh link Google Maps-nya saja. Setelah itu buka website maps2gpx.com. Paste link Google Maps, lalu klik Let's Go. Setelah itu website akan download file .gpx-nya. Kita buka file GPX-nya yang secara otomatis aplikasi Zepp akan terbuka. Klik Save di aplikasi Zepp. Buka My Route di aplikasi Zepp. Ini yang tadi baru kita download. Lalu kita klik Send to Device. Selesai, gampang kan? Kalau seandainya saat klik file .gpx yang terbuka bukan aplikasi Zepp, pakai aplikasi File Manager. Pilih file .gpx, biasanya itu tadi di download ada di folder download. Lalu kita pilih Open with Zepp. Untuk mulai navigasi bisa pilih olahraga yang pakai peta seperti walking, running, atau cycling atau yang lainnya. Jadi ini navigasi sekalian olahraga. Ke bagian navigasi, My Route, pilih rutenya, lalu tinggal pilih rute yang tadi. Sebagai catatan, ini navigasi dengan kita mengikuti rute di peta ya. Nggak ada yang akan ngomong 200 meter lagi belok kanan. Seperti di Google Maps, itu nggak ada. Setelah rute dikirim ke jam, kita nggak perlu bawa ponsel atau navigasi bisa bekerja secara offline. Untuk tampilan petanya bisa North Up atau Advance Up. Di Zepp App Store ada aplikasi Navware. Kalau ini fungsinya untuk meneruskan informasi navigasi dari Google Maps di ponsel.
Jadi nggak pakai GPS jam kalau yang ini, dan kalau yang versi free itu ada jeda 10 detik sebelum muncul instruksi berikutnya. Kalau seandainya tidak dapat sinyal GPS, smartwatch ini juga memiliki fitur altimeter dan barometer serta kompas. Jadi sekali lagi untuk para pelari, saya rasa jam ini juga cocok untuk para pendaki. Saya sudah coba fungsi altimeternya, dan ketika naik lift ketinggian juga berubah, yang artinya sensor barometernya berfungsi dengan normal. Untuk altimeternya bisa dikalibrasi, yang paling akurat ya pergi ke pantai dan kita atur altimeter ke titik 0 jika jam sejajar permukaan air laut. Tapi kalau jauh dari pantai, Google aja ketinggian stasiun kereta terdekat. Setelah itu ya disamakan ketinggiannya dengan data yang ada. Fitur olahraga lainnya yang di highlight ada strength training yang secara otomatis bisa mendeteksi 25 gerakan training. Jadi kita bisa catat sets, reps, dan rest time. Saya coba melakukan gerakan untuk melatih otot biceps dan juga triceps, ternyata gerakannya bisa dideteksi oleh Amazfit Cheetah. Kalau ada perbedaan penghitungan, kita bisa edit langsung di jamnya setelah selesai sets. Hanya saja karena gerakan tangannya mirip-mirip, kadang jam salah mendeteksi gerakan kita. Misalnya ini yang triceps di set ketiga dideteksi sebagai sit up holds. Entah mungkin postur saya yang kurang benar, itu juga bisa sih. Kalau seperti ini kita bisa edit dan koreksi gerakannya. Ini berguna sebagai rekaman atau catatan untuk yang mau serius melatih otot tubuhnya seperti bodybuilder. Untuk fitur runningnya ada virtual pacer dan cadence assistant sebagai pembanding dan memberi informasi jika pace atau cadence kita tidak sesuai target. Untuk fitur workout assistant lainnya juga banyak, misalnya kita bisa tentukan goal atau target berdasarkan efek workout, berdasarkan jarak, waktu, atau kalori. Bisa set pengingat juga sehingga jam akan menginfokan jika heart rate bekerja di atas batas aman, atau pengingat berdasarkan jarak, pace, cadence, atau bisa juga mengingatkan kita untuk minum air, dan beberapa hal lain yang bisa dilihat di video. Fitur auto pause juga ada, bisa diatur jika kita benar-benar berhenti atau jika di bawah pace yang ditentukan. Dan yang cukup banyak ditanyakan adalah interval training. Fitur ini tersedia untuk beberapa jenis olahraga yang terlihat di video. Bisa setting melalui aplikasi Zepp, bisa juga langsung di jamnya, sangat praktis. Kita bisa atur berapa lama olahraga, kapan harus istirahat, dan mau berapa sets. Untuk laporan interval tergantung jenis olahraganya ya. Misalnya kalau olahraga renang, laporannya adalah berapa strokes, bukannya pace seperti olahraga lari. Saat berolahraga kita bisa juga atur sendiri mau tampilkan data apa aja yang kita anggap paling perlu untuk ditampilkan. Jadi banyak pengaturan dan data yang bisa ditampilkan di Amazfit Cheetah. Untuk akurasi sensor stepsnya dari penghitungan 1000 langkah manual, hasilnya kadang lebih dari 1000, kadang kurang dari 1000. Tapi overall akurasi masih baik kok. Untuk pilihan olahraga lainnya ada banyak, ada 150 lebih pilihan. Dan olahraga yang umum pastinya ada ya, seperti walking, cycling, jump rope, dan lain-lain. Dan untuk jump rope bisa deteksi berapa kali lompatan. Ketika fitur olahraga berjalan, kita bisa tekan tombol back untuk catat sets untuk olahraga yang nggak berpindah lokasi atau lap untuk olahraga yang bergerak. Jam ini water resist 5 ATM ya, jadi aman dipakai berenang di perairan dangkal. Amazfit Cheetah tetap merekam data detak jantung untuk olahraga renang. Laporannya pun terbilang komplit seperti gaya berenang, Stroke Index, stroke rate, dan lainnya seperti yang terlihat di video. Ada pilihan open water atau renang di alam terbuka yang kita bisa rekam rute renangnya pakai GPS. Kita bisa lihat status workout kita beserta VO2 max dan juga recovery time atau waktu kapan kita siap untuk olahraga berikutnya. Ada fitur auto workout detection tapi saya nggak pernah pakai karena bikin baterai jadi boros. Hasil beberapa latihan terakhir bisa dilihat di jamnya langsung dan kita juga bisa lihat di aplikasi Zepp setelah kita sinkronisasi. Ada juga fitur Zepp Coach, ini sebagai training plan untuk para pelari. Tinggal masukin aja data-data diri kita beserta jadwal yang diinginkan. Nanti jam bisa mengingatkan kita jika jadwalnya latihan dan juga kita bisa melihat progres latihan kita. Untuk Zepp Coach yang chat seperti dengan ChatGPT, di Indonesia nggak tersedia fitur ini, setidaknya untuk saat ini ya. Rekaman olahraga bisa disinkronisasi dengan Strava atau media lainnya seperti terlihat di video. Buat yang mau lebih akurat lagi dalam penghitungan detak jantungnya, Amazfit Cheetah bisa dihubungkan dengan heart rate belt via Bluetooth. Cuma karena saya nggak punya jadi nggak bisa tes. Kita bisa simpan QR atau barcode membership card tempat gym atau apa aja sih bisa. Misalnya QR persembahan gereja atau kotak amal bisa disimpan. Fitur kesehatan lainnya ada one tap measuring yang akan mengukur 4 data sekaligus yaitu heart rate, stress level, blood oxygen, dan breathing rate. Untuk heart rate, stress level, dan blood oxygen bisa kita aktifkan interval seharian dan bisa set pengingat jika ada data yang nggak normal.
Ada juga fitur PAI atau Personal Activity Intelligence, dan menurut penelitian jika skor PAI di atas 100 akan mengurangi resiko hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Untuk fitur Sleep Monitor berfungsi dengan baik dan juga sudah bisa deteksi tidur siang. Ada fitur Music Player, bukan hanya controller, jadi kita bisa simpan musiknya langsung di jam. Amazfit Cheetah Round nggak punya speaker, jadi untuk dengerin musiknya mesti menggunakan headset atau TWS Bluetooth yang perlu kita pairing dulu dengan Amazfit Cheetah. Ada 2,3 GB memori internal yang bisa digunakan, artinya kalau satu file musik ukurannya 5-6 MB, smartwatch ini bisa menampung sebanyak 300-400 lagu. Ya saya rasa cukup lah. Untuk kualitas suaranya netral, dalam arti antara treble, mid, dan bass itu seimbang, dan karakter suaranya lebih tergantung dengan TWS atau headset Bluetooth yang digunakan. Masih termasuk enak menurut kuping saya untuk kualitasnya. Jadi, jam ini cocok buat kamu yang suka olahraga tanpa bawa handphone karena sudah bisa setel musik dan juga sudah ada built-in GPS yang akurat. Kita tetap bisa kontrol musik player saat fitur olahraganya berjalan. Sebagai info, jam ini juga bisa digunakan untuk mengontrol musik player ponsel ya. Jadi tinggal pilih aja mau putar file musik di jam atau di ponsel kalau seandainya olahraga sambil bawa ponsel. Amazfit Cheetah punya mic untuk offline voice command untuk mengaktifkan beberapa fitur seperti start olahraga. Sebenarnya juga bisa digunakan untuk aktifkan Amazon Alexa, tapi karena Alexa nggak tersedia di Indonesia untuk saat ini ya jadi nggak bisa tes. Untuk fitur notifikasinya mendukung quick reply dengan teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi nggak bisa langsung ketik di jam. Untuk mengatur aplikasi apa saja yang bisa kirim notifikasi bisa melalui aplikasi Zap di ponsel. Untuk notifikasinya sendiri tampilannya dikelompokkan jadi terlihat rapi. Daya tahan baterai terbilang baik, pemakaian kasual bisa 14 hari, kalau pemakaian berat bisa semingguan dengan fitur always on display-nya off. Dan pengaturan lainnya seperti terlihat di video. Kalau always on aktif, daya tahan baterainya sekitaran 4 harian. Menurut iklan, kalau fitur GPS digunakan non-stop untuk olahraga di mode akurasi tinggi, baterai bisa bertahan sampai 26 jam dan ini saya percaya sih karena saat saya tes di mode akurasi tinggi untuk olahraga selama 1 jam baterai berkurang 5% dan saya dalam mode layar selalu menyala terus saat berolahraga jadi pastinya akan lebih boros baterai. Kalau GPS di mode hemat daya tahan baterainya akan lebih awet lagi bisa sampai 2 kali lipat tapi saya belum pernah tes sih. Lama pengecasan adalah kurang lebih 1 jaman dari 0%. Saat sudah hampir penuh, kecepatan pengecasan akan sedikit melambat untuk kesehatan baterai ini bagus. Untuk hal yang saya kurang suka dari Amazfit Cheetah adalah arah putaran crown-nya. Kalau putar ke atas, layar akan ke atas dan sebaliknya. Tapi saya merasa lebih natural kalau putarannya terbalik. Atau yang saya mau itu saat putar ke atas, layar justru turun ke bawah. Ya ini cuma kebiasaan aja sih, bukan hal yang major. Tapi saya berharap bisa ada update firmware untuk memilih arah putaran. Kekurangan kedua adalah saat zoom in dan zoom out peta itu di jam ada lag atau jeda. Tapi ya ini juga nggak terlalu ganggu karena jarang-jarang juga zoom in dan zoom out peta. Selain kekurangan yang baru dibahas, saya puas sih dengan Amazfit Cheetah. Fitur dengan harga yang ditawarkan cukup sebanding. Berikut adalah fitur dan hal lainnya tentang Amazfit Cheetah bisa dilihat di video. Dan untuk hal-hal yang saya suka dari Amazfit Cheetah adalah yang pertama kemudahan pengaturan susunan dan pilihan untuk quick settings, fitur dan widget atau custom cards. Mungkin sepele ya bagi sebagian orang, tapi justru ini yang paling akan kita sering pakai atau temui setiap hari. Saya juga suka karena kita bisa operasikan jam melalui tombol tanpa perlu sentuh layar. Dan operasikannya mudah dan praktis walau arah putaran crown bagi saya masih suka terbalik. Lalu saya juga suka karena jam ini bisa disinkronisasi dengan Google Calendar. Jadi saya dapat notifikasi di jam kalau ada jadwal yang perlu dipenuhi. Untuk layarnya juga bagus, watch face dan AOD-nya juga bagus setidaknya bagi selera saya. Lalu kita bisa install aplikasi-aplikasi tambahan dan mini games juga. Ada 120-an lebih aplikasi kalau saya hitung. Jangan harap ada aplikasi yang kompleks ya, tapi aplikasi sederhana yang berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Saya juga suka fitur navigasinya yang backtrack dan my location, jadi memudahkan untuk mencari jalan pulang. Fitur olahraganya juga komplit dan banyak, setidaknya buat saya yang bukan atlet ya. Banyak data yang saya nggak mengerti juga sih sebenarnya itu buat apa. Fitur musik controller dan playernya juga menjadi nilai tambah. Kesimpulannya Amazfit Cheetah cukup saya rekomendasikan, harganya 3 jutaan saat video ini tayang, link pembelian ada di deskripsi video. Harga segitu sesuai dengan teknologi GPS yang bukan kaleng-kaleng. Dan kalau dibanding smartwatch untuk pelari dari merek Amerika, Amazfit Cheetah adalah pilihan yang lebih terjangkau dengan performa yang gak kalah baiknya.
Tentu masih ada fitur-fitur yang saya nggak sempat bahas secara detail, tapi paling nggak teman-teman sudah ada gambaran apa yang bisa dilakukan oleh Amazfit Cheetah. Terakhir, kalau ada pihak Amazfit yang nonton, satu fitur yang saya harap ada adalah fitur khusus navigasi. Jadi kita nggak perlu masuk menu olahraga dulu untuk navigasi. Lumayan kan buat lihat rute atau arah kalau lagi naik motor, ya sepele sih sebenarnya. Karena sekarang kita juga tinggal pilih satu jenis olahraga yang pakai navigasi sudah bisa lihat rute juga. Cuma saya merasa mubazir aja sih, kan aktualnya saya nggak olahraga. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini bisa berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.